Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa diminta untuk mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka. Beberapa tokoh menyampaikan gagasannya, termasuk Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dari beberapa tokoh tersebut menyampaikan gagasannya, seperti Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar yang menekankan persatuan dan kebangsaan. Sedangkan Supomo menyampaikan gagasannya tentang negara intergalaktik, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya sendiri tentang pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. Dalam pidato 1 Juni 1945 atau yang disebut dengan lahirnya Pancasila, dalam pidatonya Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Atau ini dianggap sebagai momentum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahapan sejarah penting yang menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa berjuang mencapai dasar negara yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dari tahapan itu tampak jelas nilai-nilai Pancasila hidup dan diterapkan, bahkan belum disahkan secara resmi. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi persatuan seluruh bangsa, kalimat itu kemudian diubah oleh PPKI menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam berbagai pidato termasuk dari Soekarno dan Yamin, mereka menekankan bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi martabat manusia, menolak penjajahan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia, tercermin dalam proses perubahan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika kalimat Piagam Jakarta diubah, semua tokoh dari berbagai golongan sepakat untuk mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin dalam sidang BPUPKI dan BPKI. Semua keputusan besar mulai dari dasar negara, sehingga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 diambil melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan paksaan. Yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanyalah soal politik, tapi juga keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam proses lahirnya Pancasila ini bukan hanya peristiwa sejarah, tapi cermin dari semangat persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Di tengah perbedaan suku, agama, dan pandangan politik, para tokoh itu mencari titik temu demi satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka yang bersatu. Dari situlah kita dapat mempelajari proses lahirnya Pancasila, bahwa bangsa ini berdiri karena semangat kebersamaan. Nilai-nilai yang diperjuangkan para pendiri bangsa ini tetap sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat ini di era digital, global, dan penuh tantangan. Para tokoh-tokoh dahulu mereka bersatu dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, maka kita sekarang harus bertujuan untuk memajukan dan menjaga Indonesia. Contohnya yaitu mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu menjunjung toleransi dan musyawarah. Dan yang ketiga yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila adalah pedoman hidup, karena dari Pancasila kita belajar menjadi bangsa yang bersatu, beradab, dan berdaulat.